apa statement atau seperti apa, kecewa nggak Mbak? Ada rasa kecewa, cuma kan itu kembali lagi sama ibu, jadi masih ada rasa kecewa nggak lagi Agendanya hari ini Bang terkait apa aja? Polres Selatan ini agendanya apa Bang? Hari ini agendanya adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi di panggilan pertama di fase penyidikan. Jadi sesuai apa yang sudah kami terima, yaitu berupa panggilan untuk memberikan keterangan yang pertama. Keterangan yang pertama itu apa Bang? Isi dari keterangan yang tadi Abang sampaikan ke penyidik mungkin? Sebetulnya tidak banyak berubah, itu seperti keterangan yang dulu waktu pada penyelidikan, hanya tadi ada pengulangan dan memastikan apa yang disampaikan benar adanya. Tambahannya apa Bang? Rekam medis. Hasil rekam medis sendiri seperti apa? Untuk rekam medis tadi tidak ditanyakan, jadi kami tidak sampaikan kepada penyidik, hanya tadi menguatkan apa yang kemarin sempat ada tertinggal dan belum disampaikan. Tapi Itu artinya tidak ada tambahan ya Bang? Tambahan tidak ada, hanya mengulas saja ya, hanya mengulas dan kemudian meyakinkan tidak ada perubahan. Kondisi psikolog Tenur sendiri seperti apa? Kondisi psikolog Tenur sendiri alhamdulillah sudah stabil, baik dan semuanya insya Allah akan segera pulih seperti sedia kala. Tadi ada berapa pertanyaan Bang, kalau boleh tahu yang ditanyakan oleh pihak penyidik sendiri? Tadi sekitar ada 30 ya, ada 30-an dan materinya tidak jauh dari apa yang dulu diberikan pada saat memberikan keterangan pas saat penyelidikan. Berarti keterangan Mbak Nur hari ini memang hanya memperkuat kemarin keterangan tambahan dari kemarin-kemarin ini panggilan? Benar sekali. Bisa dibilang ini salah satu buat pembuktian meringankan dari Mbak Hera juga nggak sih Bang? Dari pernyataan mungkin dari bukti-bukti yang apa tadi fase-fase yang kurang dan menguntungkan pihak sana ada. Jadi gini, yang disampaikan Tenur adalah apa yang saat itu dilihat, apa yang dirasa dan didengar. Jadi terkait nanti itu menguntungkan atau tidak, itu nanti bagaimana dari rangkaian peristiwa itu dirangkai oleh teman-teman penyidik Polres Jakarta Selatan. Kewajiban Tenur sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan apa adanya terhadap kasus yang terjadi pada saat ini yang sedang bergulir. Baru terasa kecewa nggak sih pihak sana selalu tidak hadir gitu, baik kemarin di persidangan maupun hari ini nanti panggilan seperti itu. Baru sendiri kecewa nggak sih dari pihak Ibu Erin sendiri yang tidak hadir, pelit dengan apa statement atau seperti apa, kecewa nggak Mbak? ada rasa kecewa, cuma kan itu kembali lagi sama ibu, jadi masih ada rasa kecewa nggak lagi. Nah, dengan tambahan tadi penjelasan dari Mbak Nur, ini juga ada salah satu mungkin didukung sesama rekan kerja juga nggak pada saat itu. Masih saya nggak melihat sama sekali, saya cuma melihat saksi. Tenur ada bantahan nggak sih tadi di penyidik sendiri ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang terjadi? Semuanya real, semuanya benar. Bilang aja Mbak, semuanya benar. Berarti Tenur sendiri mengakui adanya perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap Hera. Kalau misalkan kebetulan saya tidak menyaksikan langsung, cuman kan kalau misalkan pas kejadian itu saya cuma dengar menangis Mbak Hera, terus ibu ada marah-marah juga. Kalau misalkan kebetulan saya tidak melihat langsung. Yang soal handphonenya Kalau misalkan HP dibanting saya lihat. Kalau itu karena pas kejadian saya ada di ruang tamu, saya lihat dari jendela kamar ibu, jadi saya lihat. Seberapa keras ibu itu kalau marah, kalau berteriak, kalau maaf mungkin kasar kepada ART-nya di rumah itu seperti apa sih Mbak? Mungkin kata kurang menyenangkan seperti Itu selalu terus-menerus dilakukan oleh beliau? tidak terlalu sering, tapi pasti ada. Sehari pasti ada marah-marahnya ya? Ya, pasti ada. Teriak-teriak pasti? Tenur sempat mengutarakan juga nggak sih ke penyidik kalau Tenur juga mengalami apa istilahnya tuh kayak semacam itu mental itu jatuh gitu.
saya jadi buronan kayak gitu saya sampaikan sendiri. Mbak Nur, sampai di detik hari ini Mbak Nur ada nggak bercerita kepada Mbak Hera gitu, sampai detik ini kesini pun tempat komunikasi nggak sama Mbak Hera? Nggak ada, kalau cerita sampai di situ sejauh ini nggak ada, paling tanya kabar. Mbak Nur, apa sampai saat ini masih menerima ancaman-ancaman dari mantan majikan Mbak Erin? Sampai kalau saat ini nggak ada, setelah keluar dari sana nggak ada ancaman. Tadi sempat ada berapa pertanyaan yang disampaikan Abang tadi Bang? 30-an. 30. 30 ya Bang? Sekitar 30. Bang, berarti siap 30 di itu front sudah- frontier ya, Bang? Ya, Siap di front frontier ya, sama Erin? sama. Sama Erin? Sama Tadi Erin. dalam pemanggilan berikutnya datang. Oh, kalau memang itu diperlukan, kenapa tidak gitu loh. Yang pasti kan tenor selaku saat itu yang melihat ya, merasakan dan mendengar, menyampaikan apa adanya. Jadi kalau memang itu dibutuhkan, setiap saat juga bisa dilakukan hal itu. Kalau memang dibutuhkan. Bang, tenor ini kan menjadi saksi ya. Iya. Artinya dia sebagai saksi dari Hera ya, atas laporan Hera. Apakah abang ada keinginan untuk melakukan perlindungan terhadap Nur sendiri, karena kan dia sebagai saksi, orang yang melihat dan dengar langsung kejadian waktu perkara Hera sendiri. Perlindungan bagaimana maksudnya? Maksudnya mengajukan perlindungan saksi ya, ke Oh, baik. Jadi gini, karena kapasitas tenor kan sebagai saksi dan tidak sebagai korban, maka kami pandang belum perlu untuk itu. Tapi kalau tenor memang ada sebagai korban, katakanlah kekerasan dalam rumah tangga saat itu, tentu kami akan ambil langkah itu. Jadi untuk saat ini kami belum berpikir ke sana karena situasinya semuanya masih aman-aman saja. Tapi kalau memang memaksa, kemudian nanti berjalannya waktu ada sesuatu yang mengancam ketenangan, keselamatan beliau, tentu kami selaku kuasanya akan mengambil langkah ke arah sana. berarti akan menuju ke LPSK. Kalau dibutuhkan dan kondisinya darurat, tentu kami juga akan mengambil langkah itu. Karena kan boleh dibilang tenor sendiri sebagai saksi mahkota di kasus Hera ini sendiri, karena Mbak Siti kan tidak dilibatkan menjadi saksi. Iya, iya, itu cukup kami sadari dan kami lihat perkembangannya nanti ke depan seperti apa. Kalau memang semuanya normal seperti ini, kami tidak akan mengambil langkah itu. Tapi kalau ada pergerakan yang keluhan disampaikan kepada kami, tentu kami akan segera mengambil langkah. Pak, mungkin sampai dengan saat ini dari pihak Erin sendiri, dari kuasa hukum pernah nggak sih menghubungi Bapak perihal mungkin diskusi atau mungkin perihal kasus ini gitu dari pihak Erin sendiri? Sampai sejauh ini belum ada menghubungi kami, ya, baik dari yang bersangkutan sendiri ataupun kuasanya. Hanya kemarin memang waktu di persidangan kami ketemu, tapi tidak diskusi banyak tentang hal itu. Bang, pernyataan aja Bang, hari ini berarti pihak Abang dan Mbak Nur mendapat panggilan dari Polres untuk melengkapi berita acara dari untuk saksi Hera ya Bang? Ya, benar sekali. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah karena adanya panggilan pertama untuk sebagai saksi dari kepolisian, tentu sebagai warga negara Teh Nur hadir ya, dan kami dampingi pada hari ini. Nur Tambahan Bang, boleh? Baik, tentunya hari ini atas panggilan dari kepolisian, bahwa kita sudah menyampaikan dan ada tambahan juga hasil yang tadi kita cek bersama ya. Dan hari ini pun tim bersama akan selalu dampingin vendor, walaupun nanti kondisinya seperti apa yang tadi kami sampaikan, jika memang memungkinkan kita akan melakukan hal-hal memang upaya kita untuk bagaimana perlindungan kita terkait vendor. tadi dengan sadar dan bertanggung jawab memberikan kesaksian seperti yang Mbak, seperti apa Mas? Saya menyampaikan sebenarnya anggota yang tidak melaksanakan apel serah terima agar tidak juga berkumpul di depan penjagaan. enggak, kalau pas pertama kesini mungkin iya, tapi sekarang Panggilan lagi ditujukan kepada tiket fungsi yang tadi pakai tidak Ya, terima kasih ya. melaksanakan apel serah terima.